HP bagus, harga murah. Siapa coba yang nggak mau sob? Udah 4G lagi. Mungkin HP terbaru dari Lenovo bisa jadi pilihan buat sobat. Tapi emang yakin kalau HP ini bagus? Semoga video review dari Lenovo A6000 ini dapat membantu sobat. Selamat menyaksikan! Seperti biasa, kita mulai dari desain dulu ya. Di bagian depan ada logo Lenovo, earpiece, kamera depan beresolusi 2 megapiksel, terus ada layar dengan bentang 5 inch, kemudian ada 3 tombol kapasitif yaitu menu home dan back. Di sisi kanan nih ada tombol power dan lock dan tombol pengatur volume. Sisi kiri nggak ada apa-apa, bagian atas ada port 3,5 mm buat headset jack dan micro USB port. Di bagian bawah ada mikrofon sendirian. Kasian dia jomblo. Di bagian belakang ada kamera belakang 8 megapiksel, LED flash, mikrofon lagi, logo Lenovo dan 2 buah stereo speaker plus logo Dolby. Desain dari Lenovo A6000 ini tuh cukup menarik dan terlihat serius untuk kategori HP 1 jutaan. Desainnya ngotak dan cukup ganteng lah. Bagian belakang yang doff juga nyaman di genggaman, ngasih grip yang cukup ketika menggunakan smartphone ini. Untuk penempatan tombol power dan lock dan tombol pengatur volume berada di posisi yang pas, cukup terjangkau dengan tangan. Jadi intinya untuk bagian ini sih nggak ada masalah lah. Dimensi dari smartphone ini menurut saya termasuk cukup ideal. Ukuran layar yang 5 inch tuh dan ketebalan yang termasuk pas membuat penggunaan satu tangan sangat mungkin untuk dilakukan. Mungkin kurangnya satu sih, nggak adanya backlight di 3 tombol kapasitif ini membuat penggunaan kalau misalnya di tempat yang kurang cahaya tentu akan agak sulit. Tapi ini keluhan minor banget sih, karena kalau misalnya sobat udah sering gunainnya ya otomatis ya nanti akan hafal sendiri. Menggunakan layar seluas 5 inch IPS dengan resolusi HD 720p seharusnya nggak akan membuat sobat mengeluh. Layarnya tampak cukup tajam dan reproduksi warna yang oke. Dikasih wallpaper kayak gini juga terlihat dangdut banget sob. Layarnya juga minim refleksi, jadi pokoknya asik lah. Ada kurangnya nggak? Ada sih, layarnya ini tidak menggunakan proteksi apa-apa, makanya di paket pembelian sobat akan mendapatkan anti gores yang bisa tergores. Pada bagian spesifikasi jelas, mungkin sobat juga ngerti kenapa smartphone ini tuh cukup dinanti dan jadi perbincangan. Karena ya dengan harga yang cuma 1,5 juta aja, sobat tuh dapetin smartphone dengan prosesor yang terbaru loh. Snapdragon 410, 64 bit, quad core, RAM 1 GB, kamera 8 megapiksel autofocus, baterai yang terbilang lumayan besar 2300 mAh dan mendukung konektivitas 4G. Lumayan banget kan sob? Hasil benchmarknya terbilang lumayan lah ya, mencapai angka sebesar 19 ribuan di Antutu. Tapi apalah arti sebuah angka? Yang penting adalah performa real, ya nggak sih sob? Performanya juga terbilang cukup baik buat gaming. Asphalt 8 bisa jalan dengan lancar, juga Modern Combat 5 juga bisa. Seharusnya game-game dengan tingkat grafis yang selevel dengan game yang tersebut dapat berjalan dengan baik. Kabar baik lainnya adalah, nah ini dia. Sobat bisa ngeset penyimpanan defaultnya ke memori eksternal loh. Jadi aplikasi game, foto-foto, dan lain-lain bisa pakai memori eksternal aja sob. Main game terus dah nih. Namun, nah biasanya kalau udah ngomong gini yang pahit bakalan datang nih. Menggunakan baterai yang tergolong lumayan sih, kapasitasnya tuh 2300 mAh. Bukan jaminan dapat melewati hari tanpa power bank. Untuk pemakaian berat saya mendapatkan sekitar 3 jam screen on time, yang artinya kurang cocok buat sobat yang heavy user. Itu pun baru pakai 1 SIM, tapi kalau misalnya sobat pakainya buat sosial media aja sih harusnya nggak ada masalah ya. Nah, pas saya pakai dual SIM ya jadi lebih parah sob. Tapi ya nggak tahu juga ya sob, ada beberapa sobat yang hasil screenshot pemakaiannya dan mereka tuh pakai nggak seburuk saya. Tapi yang jelas saya hanya mengabarkan pengalaman saya dalam menggunakan smartphone ini. Takut dibully sama Lenovo lover. Satu lagi nih sob, kelengkapan sensor dari smartphone ini terbilang pas-pasan. Hanya sensor yang esensial aja seperti accelerometer buat main game yang sampai miring-miring itu, terus ambient light sensor buat auto brightness dan proximity biar sobat pas nelpon tuh layarnya nggak kepencet-pencet. Jadi sensor seperti kompas pun ya nggak ada ya sob. Pada bagian software, Lenovo A6000 masih menggunakan OS Android 4.4.4 KitKat yang dipoles sama Lenovo Vibe UI. Kayaknya mulai ngetren ya, user interface yang nggak ada application drawernya. Semuanya ada di halaman depan.
Ada tema yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan sobat. Sayangnya cuma 2 biji, jadi ya itu-itu aja. Mungkin nanti akan lebih baik. Ya mungkin ya sob. Tapi ada cara cepet loh untuk mengganti wallpaper. Saya nggak ngerti juga sih fungsinya apa karena saya bukan orang yang suka ganti-ganti wallpaper dengan cepat. Ya tapi kali aja sobat butuh ganti-ganti wallpaper cepat, ya tinggal di swipe aja, gampang kok. Menggunakan kamera dengan resolusi 8 megapiksel terbilang cukup lah ya. Hasilnya juga ngasih detail gambar yang lumayan loh sob. Hasil bershotnya juga nggak mengecewakan. HDR bisa dibilang agak hit dan miss sih, kadang memberikan hasil yang cukup bagus, kadang agak terlalu gelap atau kadang terlalu terang. Jadi buat HP 1,5 juta sih ini mah termasuk lumayan banget. Tapi ada keluhan lainnya sih. Kadang pemrosesan gambar berlangsung agak lama, apalagi kalau misalnya habis bershot. Untuk bagian kamera depan saya emang nggak pernah berekspektasi tinggi. Untuk selfie aja sih terbilang lumayan bagus. Di bagian sektor perekaman video, sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa smartphone ini hanya bisa menangkap video dengan resolusi 720p HD. Karena sudah cukup banyak smartphone yang berkeliaran dengan rentang harga yang sama tapi sudah bisa merekam sampai Full HD. Hasilnya masih baik sih, frame per second masih enak dilihat tapi kadang ada 1 atau 2 frame skip terjadi. Reproduksi warna agak kurang sedikit tapi detail bisa dibilang cukup. Fitur spesial dari Lenovo A6000 yang mungkin tidak akan ditemukan pada smartphone lain di range harga yang sama adalah dual stereo speakernya sob. Yup, smartphone yang terbilang murah ini punya fitur yang biasa hadir pada smartphone mahal. Output speakernya cukup enak, terdengar beberapa detail instrumen yang biasanya menghilang pada speaker smartphone biasa. Buat yang suka musik tapi nggak suka pakai earphone, smartphone ini bisa jadi pilihan. Kesimpulannya adalah Lenovo A6000 ini tuh masih dapat dibilang salah satu yang terbaik untuk di kelasnya. Menawarkan kamera yang cukup baik, performa lumayan, layar bagus, desain yang ganteng, dual stereo speaker, dan lain-lain. Performa baterai terbilang rata-rata, tapi seharusnya sih dengan kapasitas baterai yang tergolong besar itu harusnya bisa lebih lama. Hal yang saya sayangkan tidak hadir pada smartphone ini adalah keberadaan sensor kompas. Punya HP yang nggak bisa nunjukin mana utara mana selatan tuh seperti kurang gimana gitu kalau menurut saya. Tapi ya semua kembali kepada sobat. Sekarang sobat sudah tahu apa saja yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan sama smartphone ini. Ingat sob, hanya 2 hal yang menentukan sobat beli HP baru atau enggak, yaitu kebutuhan dan ada uangnya. Kalau smartphone ini sesuai dengan kebutuhan sobat dan sobat ada uangnya, silahkan membeli smartphone ini. Kalau udah mah nggak butuh, terus nggak ada uangnya, ya mending kita gosok batu akik aja sob, bisa ngasilin uang dan sangat kekinian. Ya, sekian dari Moldi, semoga sobat terbantu dengan video review ini ya. Kalau suka sama video ini, mohon berikan tanda like ya sob, dan bagikan ke sosial media yang sobat punya. Karena itu sangat membantu channel ini loh untuk menjadi semakin besar. Ada yang kurang, sobat bisa membantu dengan memberikan komentar dan saran di kolom komen di bawah. Jangan lupa berlangganan sama channel ini karena akan hadir video perbandingan Lenovo A6000 dengan penantangnya yaitu Xiaomi Redmi 2. Ini video versus seru banget loh sob. Sekian dari Moldi dan Moldi out.